bersama Ibu kelas 12 MIA. Pada pertemuan kali ini, Ibu mau melanjutkan tentang sifat koligatif larutan elektrolit. Pada minggu sebelumnya, pada video pembelajaran ketiga, di sana Ibu menjelaskan dua sifat koligatif elektrolit, yaitu kenaikan titik didih delta TB dan penurunan titik beku delta TF. Nah, pada pertemuan kali ini itu dua sifat koligatif juga yang mau Ibu jelaskan, yaitu yang pertama adalah penurunan tekanan uap delta P, yang kedua adalah tekanan osmotik P. Nah, pada tatap muka sebelumnya untuk sifat koligatif non-elektrolit itu dengan larutan elektrolit itu rumusnya hampir sama. Perbedaannya untuk sifat koligatif larutan elektrolit dipengaruhi oleh faktor Van Hoff yang kalian tahu lambangnya adalah I. Nah, jadi kalau tatap muka sebelumnya kalian sudah tahu bahwa delta P sama dengan P0 atau P derajat kali fraksi mol terlarut, kita kali I, karena menunjukkan bahwa dia larutan elektrolit. Maka untuk P-nya, tekanan uap larutan, itu adalah perkalian antara tekanan uap larut murni atau P0 itu dikali XP atau fraksi mol pelarut kali I. Nah ya, jadi membedakan ada sifat koligatif itu elektrolit atau non elektrolit. Kalau dari rumus kimia itu adalah yang non elektrolit itu ada pada umumnya senyawa-senyawa hidrokarbon, ya tak? Kalau di sini nanti menerapkannya pada yang non elektrolit itu adalah tanpa adanya faktor Van Hoff. Kalau dia elektrolit, ya tak? Berarti nanti dikalikan I. Tatap muka sebelumnya, minggu sebelumnya itu kalian sudah Ibu jelaskan bagaimana cara membedakan, ya tak? Rumus kimia yang mana itu rumus kimia non elektrolit dan rumus kimia ini yang merupakan elektrolit, ya. Sama dengan nanti yang tekanan osmotik atau P, ya. Kalau yang non elektrolit itu P sama dengan perkalian antara harga molaritasnya dengan tetapan gas sama suhu, ya, absolut. Maka untuk elektrolit tinggal ngalihkan I, faktor Van Hoff. Nah, perbedaannya di sini, ya. Nah, rumusnya sama. Nah, sekarang Ibu mau terapkan ke dalam soal, ya, untuk rumus penurunan tekanan uap, ya, dan tekanan osmotik. Baiklah. Nah, sekarang di sini Ibu mau menerapkan, ya, dari dua sifat koligatif, yaitu penurunan tekanan uap dan tekanan osmotik. Nah, di sini sebenarnya sama, ya, dengan sifat koligatif yang non elektrolit, ya. Nah, coba di sini perhatikan. Nah, di sini Ibu ngambil salah satu contoh penerapan dari tekanan osmotik nih. Tekanan osmotik suatu darah manusia itu suhunya tubuh kita 37 derajat Celcius. Nah, tekanannya adalah 7,7 atm. Berapa gram NaCl yang harus dilarutkan dalam 1 liter larutan sehingga isotonik, ya, dengan suhu yang 37 derajat, ya. Ingat bahwa tekanan osmotik, ya, ada isotonik, ada hipotonik dan ada hipertonik. Ya, jadi suatu larutan dikatakan hipertonik itu bila tekanan osmotiknya lebih besar. Berarti itu hipertonik. Kalau isotonik itu berarti sama, ya, tekanan osmotik kedua larutan itu sama. Ya, kalau hipotonik berarti
larutannya itu lebih rendah tekanan osmotiknya. Nah, lebih kecil, berarti itu hipotonik. Nah, kalau isotonik di sini, nah, kalau ada soal seperti itu dibiasakan yang diketahui apa? Suhu. Karena tekanan osmotik dalam suhu absolut harus kita jadikan ke Kelvin. Kalau ke Kelvin ditambah 273. Nah, jadi di sini ketemunya 310. Nah, Pi-nya tekanan osmotiknya 7,7 atm. Nah, ya. Terus di sini karena massa, nah berarti Mr. Kita cari massa molekul relatif dari NaCl, yaitu penjumlahan massa atom relatif keduanya, yaitu Na23 ditambah Cl 35,5. Berarti jumlah Mr-nya adalah 58,5. Sedangkan di sini yang ditanyakan adalah massa dari NaCl. Nah, karena ditanyakan tadi isotonik, berarti di sini Pi-nya ya, Pi-nya itu sama ya. Nah, ya, Pi-nya itu sama. Nah, yaitu MRT kali I. Bila dalam suatu soal itu alfanya tidak diketahui, maka di sini N itu sama dengan I. Ya. Itu menunjukkan bahwa elektrolit larutannya adalah elektrolit kuat. Jadi alfa itu sama dengan 1. Ya. Jadi kalau soal ini tidak diketahui alfanya, berarti nanti kalian mencari N-nya itu sama dengan I-nya. Ini bila alfanya diabaikan. Nah, bila alfanya diabaikan, jadi dianggap 1 ya, karena dia elektrolit kuat. Nah, berarti I sama dengan N, ya. Jadi lebih mudah nanti kalian. Nah, berarti di sini isotonik memasukkan Pi-nya tadi adalah 7,7, M-nya yang kita cari, R-nya tetapan gas pakai 2 angka di belakang koma, 0,08. T-nya tadi adalah suhunya 310. Terus I-nya banyaknya, I sama dengan N karena alfa ya diketahui ya. Nah, karena NaCl, Na1Cl1 berarti kali 2. Ini hasil perkalian antara R ya, T-nya sama I-nya. Nah, ini M-nya, ini itu adalah 49,6. Untuk mencari M-nya berarti 7,7 dibagi 49,6. Itu hasilnya adalah 0,155 M. Kita pakai 3 angka di belakang koma. Bila M atau molaritasnya sudah kita dapatkan, maka kalian bisa langsung mencari massanya. Masukkan rumus di sini, M sama dengan N per V. M-nya yang kita dapatkan tadi kita masukkan. Nah, N-nya berapa? Kita cari, V-nya volumenya. Nah, di sini volumenya 1 liter. Nah, berarti N-nya sama dengan M-nya karena volumenya 1. 0,155 mol. Bila molnya sudah kita dapatkan, maka mencari massa NaCl-nya gampang. Berarti N dikalikan Mr-nya. Nah, ya. Berarti 0,155 dikali Mr-nya tadi 58,5. Hasil perkalian antara mol dengan massa molekul relatif dari NaCl tadi yang 0,155 dikali 58,5, maka akan kita dapatkan itu 9,07 gram. Ini adalah massanya. Nah, ya. Nah, jadi
Ini membedakan antara penerapan sifat koligatif non-elektrolit dengan elektrolit. Jadi munculkannya faktor Van Hoff-nya karena dia elektrolit. Bila di sini seperti contoh yang ada yang Ibu ambil ini adalah sebagai contoh, ini adalah alfa tidak diketahui. Sekali lagi Ibu tegaskan, kalau alfa diabaikan berarti dia elektrolit kuat. Alfa sama dengan 1 berarti diabaikan, maka I sama dengan N. Seperti ini tadi, I-nya kenapa langsung 2? Karena senyawanya adalah NaCl. NaCl ini akan terionisasi menjadi Na+ dan Cl-. N sama dengan 2. Jadi masukkan I-nya tadi sama dengan 2. Baiklah, untuk pertemuan kali ini ya, tadi sudah Ibu jelaskan bagaimana membedakan sifat koligatif antara non-elektrolit dengan elektrolit ya. Sebenarnya sangat mudah, yaitu ada tidaknya faktor Van Hoff. Jadi kalau di sana non-elektrolit tidak menggunakan faktor Van Hoff. Bila di sana elektrolit, masukkan rumus non-elektrolit tadi, faktor Van Hoff-nya. Nah, faktor Van Hoff itu I. Kalian sudah tahu bahwa I sama dengan 1 plus N-1 dikali alfa. Bila alfanya tidak diketahui dalam soal, berarti itu dia elektrolit kuat. Alfa terionisasi secara sempurna, alfa sama dengan 1. Maka I-nya itu sama dengan jumlah N-nya. Seperti yang tadi sudah Ibu jelaskan. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, nanti kalian terapkan rumus-rumus yang sudah Ibu berikan dan sudah Ibu jelaskan penerapannya itu ke dalam tugas. Jadi tatap muka ini tugasnya Ibu berikan ya. Dari sifat koligatif yang pertama, yaitu kenaikan titik didih, penurunan titik beku, penurunan tekanan uap, dan tekanan osmotik. Seperti biasa, bila kalian tidak jelas atau kurang paham dalam menerapkan keempat rumus dari sifat koligatif larutan elektrolit ini, nanti bisa kalian tanyakan ke Ibu atau ke teman kalian ya. Bisa chat langsung dengan Ibu ya. Jangan khawatir, Ibu akan setia ya untuk melayani kalian ya. Untuk pertemuan kali ini Ibu cukupkan sampai di sini. Ingat ya, semangat kalian adalah energi buat Ibu. Jadi harus selalu semangat.